Halo guys, kembali lagi di channel Luntang Lantung. Kali ini gua mau nge-unboxing Sony Alpha 7 Mark III. Kamera Sony keluaran tahun 2019 tahun lalu, cuma baru sampean beli sekarang. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Halo guys, balik lagi di Luntang Lantung. Kayak gue udah bilang tadi ya, kita hari ini bakal unboxing ini kamera full frame kamera full frame Sony Alpha 7 Mark III. Yang menurut gue sih ini kamera impian gue banget dari zaman 2019, tapi baru kesampean beli sekarang karena emang nunggu kamera Sony line barunya keluar, karena ini harganya pasti turun, makanya kemarin udah dapat diskon baru bisa beli. Tapi karena gue cuma hobi doang, oke, kita akan live review aja hari ini. Yuk kita buka. Pertama yang gue dapet adalah, ini apa ya namanya, lanyard kali ya. Ini kayaknya Alpha 7 ya, iketan ataupun lanyard untuk diikat ke leher lu atau ke bahu lu ya, gantungan lah ya. Gue taruh barangnya di samping dulu. Terus juga apalagi ya di kotak ini ya, kita lihat ya, ada juga ada kabel chargeran ya. Gue rasa sih ini kabel chargeran dikasih dua ya. Mungkin ini untuk beda country ya, beda negara. Jadi Indonesia biasanya pakai kayak gini. Mungkin di luar akan menggunakan yang seperti ini. Terus juga ada 3 ya, 3 kabel. Maksimal banget menurut gua. Kenapa? Karena ekspektasi kamera ini adalah orang-orang bakal traveling dan dia akan jalan-jalan mungkin ke luar negeri atau kemana, dimana karakteristik daripada colokannya beda-beda, dan Sony memberikan 3 kabel ini yang siap untuk dipakai. Jadi lulus semua kalau kalian beli kamera Sony Alpha 7 Mark III ini, ekspektasi ya buat dapet 3 colokan ini. Di sini kita dikasih ada kabel cord USB ya. Ini micro USB kalau kita lihat. Kalau teman-teman bisa melihat di sini ya, itu micro USB. Terus juga ada di dalamnya baterai ya, ada baterai. Ini baterai yang digunakan untuk kameranya ya. Ini bukan baterai bang, ini adalah chargeran ya. Jadi USB-nya itu nyolok ke sini dan ini nyolok ke listrik. Gua taruh di sini dulu. Terus juga ada ini apa ya? Ini baterainya. Ini ada baterai. Kalau kita baca di sini adalah Info Lithium Z Sony. Jadi ini adalah baterai daripada kamera tersebut yang ditunggu-tunggu. Masih halus banget. Kita bisa lihat kotaknya masih dalam plastik. Bukan plastik kali ini, apa ya? Masih dikertasin gini, dan pasti tentu saja ini adalah kameranya. Kalau kita lihat kameranya, kita buka ya. Tada! Nah, ini adalah barang yang lumayan lama gue tunggu-tunggu karena belum mampu-mampu, makanya gue akhirnya menunggu ini semua, ataupun Sony ngeluarin line baru. Seperti kita ketahui, baru-baru ini ngeluarin Alpha 7S Mark IV ya, atau Mark III, gue lupa sih. Jadi ini harganya emang turun nih. Kemarin dapat diskon lumayan nih, turunnya lebih dari 10%. Jadi ya udah, akhirnya baru mampu beli sekarang, ya udah kita baru beli sekarang. Gue beresin dulu kotaknya untuk ngasih kalian teman-teman visibility atau viewing yang lebih baik. Kita pada dasarnya kalau kita beli Sony A7 Mark III yang kayak gue beli sekarang, kalian akan mendapatkan ada berapa item di sini ya, selain manual book dan kartu garansi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 items yang kalian akan dapatkan di box tersebut, dimana 3 diantaranya, 1, 2, 3 itu adalah
colokan listrik yang akan menyambung ke listrik yang mungkin masing-masing itu mempunyai karakteristik tersendiri. Yang gue maksud dengan karakteristik adalah perbedaan di antara tiap colokan ini itu tergantung dengan negara mana ya. Sebagai contoh, kalau Indonesia dia itu menggunakan colokan yang seperti ini dua, tapi di negara lain kalau ini nggak salah Malaysia atau Singapura ya dia menggunakan yang dua seperti ini. Tapi tidak sedikit juga ada negara yang menggunakan 3 colokan seperti ini. Sony sudah menyiapkan semuanya. Colokan-colokan ini nanti akan disambungkan ke, gua ambil contoh satu ya, ke sini ke chargerannya. Oke. Lalu ada USB, ini micro, bukan USB-C, USB micro. Nanti USB micro ini akan kita sambungkan ke sini ke chargerannya, lalu kita akan konekin ke kameranya sehingga kita bisa ngecharge yang namanya kameranya, ataupun kalau kita nggak mau ngecharge kita bisa connect ini mungkin ke laptop kita ataupun ke PC kita. Sementara itu, gue mau bahas dulu yang ini. Ini adalah baterai daripada Sony ya, Sony Alpha 7 Mark III. Baterai ini sudah diklaim lumayan kuat dibandingin versi sebelumnya dan juga dengan ukuran yang lebih besar dan mampu untuk bertahan kalau kita rutin motret apa segala macam seharian mungkin sepertiga hari, karena rata-rata baterai yang dibutuhkan untuk motret full day mungkin dari pagi sampai malam itu rata-rata 2 sampai 3 baterai. Jadi gua asumsikan nih baterai cukup untuk sepertiga hari atau mungkin continuously pekerjaan yang berat 3 sampai 4 jam. Gua belum tes ini, gua belum coba juga karena ini masih baru banget. Nanti gua akan review dan gua akan kasih tahu kalian. Dari kameranya sendiri, ini ada, gue rasa ini sensor ya. Gue tuh buka sensornya sedikit. Ups, gue takut kena. Kalau bisa lihat sensornya full frame ya, 35 mm. Ini bisa dibilang lensa terbesar saat ini ya. Kalau untuk full frame ya, belum ada teknologi yang bisa lebih besar pada ini. Gue tutup lagi karena gue takut masuk debu, itu sensitif banget. Dan di belakang ini juga ada LCD ya, LCD yang cuma bisa di tilt doang, jadi nggak bisa dibolak-balik ya, karena banyak kamera yang sudah bisa dibolak-balik terutama untuk kamera vlogging, tapi ini lebih ke arah kamera fotografi. Bagian atas kita bisa lihat ada plus 1, plus 2. Ini menurut gue sih exposure compensation ataupun beberapa daily bisa digunakan untuk yang lain ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada plus 1, plus 2, 0 segala macam. Selain itu juga di sini ada dial lagi ya. Gue rasa sini bisa untuk merubah f-stop ataupun aperture ataupun ISO. Gue belum coba, tapi nanti gue akan coba. Gue mau nyalain setelah ini. Di sini biasa ya ada menu P, ada menu A, B, A, S ya. S ini lebih fokus ke shutter speed. A ini biasanya di aperture ataupun f-stop ya, bukaan fokusnya, dan juga manual. Tapi juga tetap harus ada versi autonya dong, karena kan nggak semua orang bisa main manual ataupun bisa mengkomposisi daripada exposure-nya sesuai dengan yang dia lakukan manual. Jadi betul ada autonya. Di sini ada tombol on off-nya, dan di sini ada itu ya buttonnya ya. Seperti biasa, setengah untuk fokus dan klik untuk full untuk capture-nya. Yang menarik di sini ada AF on ya. AF on ini biasanya digunakan untuk settingan dimana kita nggak perlu nyari fokus dulu dengan setengah klik, tapi bisa langsung dengan klik AF on ini dia sudah setting ke autofocus yang sebelumnya. Gue nggak ngerti, belum paham banget dalamnya seperti apa karena gue mau fokus di unboxing dulu, tapi gue akan coba menggunakan itu later on. Dan yang gue suka juga di sini ada tombol record ya. Kalau teman-teman lihat di sini tombol record. Tombol record ini yang paling bikin gue seneng adalah dia ada tempatnya di sini sehingga tidak terlalu sulit ya untuk digapai, dan kita juga gampang untuk mencarinya ya. Jadi bisa digunakan ini. Dan ini juga adalah viewfindernya. Kalau teman-teman bisa taruh di mata,
bisa lihat juga ya. Kalau teman-teman nggak pengen pakai screennya bisa pakai di sini. Menurut gue sih segitu dulu unboxing kali ini. Dan juga first impressionnya di sini juga ada dial ya. Gue juga belum tahu apa, nanti gue cobain. Teman-teman kalau mau tahu lihat review yang bagus-bagus banget tuh banyak ya. Ada yang namanya gue suka banget nontonin Glenn Prasetya, itu foto jago banget. Terus ada info fotografi, itu ada Encin Cim ya, namanya lupa gue. Terus juga banyak lah yang bisa ini. Juga Estek Media juga lumayan bagus banget, tapi gue bukan di area sana, gue cuma hobi ya. Gue punya banyak juga barang-barang yang gue nggak terlalu pakai, tapi gue cuma pengen punya. Ya namanya juga cowok ya, nyimpen gitu kan. Gue punya motor yang nggak pakai, gue punya mainan yang nggak pakai, jam tangan yang nggak pakai, tapi just want to have it aja gitu. Kalau ini sih gue mungkin insya Allah tahun ini kalau diberi kesempatan punya anak, gue pengen belajar sedikit ya fotografi, ini bisa foto anak-anak gue, karena gue masih kecil jarang difotoin, jadi gue pengen anak gue punya foto. Oke, gue rasa segitu dulu. Oh iya, dan ini kan belum bisa beroperate, jadi body only ya, body only. Di Indonesia harga sebelumnya itu mungkin di kisaran sekitar 29 juta, tapi dengan keluarnya line baru dan ini sudah tergolong teknologi tahun lalu, saat ini dibanderol dengan harga 25.999.000 atau 26 juta. Jadi 3 juta turun, lumayan ya dari tahun lalu. Resolusinya sebesar 24 megapiksel, nggak sebesar versi R. Versi R-nya kalau nggak salah gue tuh hampir double ya, apalagi yang Air Mark IV juga lebih gede lagi. Tapi gue di sini lah untuk hobi doang, dan juga gue nggak bakal ngeprint fotonya sampai segede billboard. Jadi resolusi segini gue rasa udah cukup. Sebelumnya gue pakai Fujifilm ini nih, yang ini lucu-lucuan aja buat foto-foto belajar main-main sama teman-teman. Tapi gue berharap banget dengan ini gue bisa lebih semangat lagi kalau gue dikaruniai anak tahun ini. Gue pengen ini jadi momen-momen mendokumentasikan anak-anak gue nanti. Gue rasa itu aja ya. Kalau kalian mau beli, gue nggak mau nulis linknya di online, karena gue saranin kalian tetap datang ke store-nya, cobain ya, karena kamera itu investment yang tidak murah. Jadi kalian coba untuk lebih banyak hands on di tokonya. Kalau kalian cocok, kalian bisa beli, dan juga jangan maksain ya. Gue sampai bisa beli ini, I've been working very hard maybe in the last couple of years. Jadi jangan sangka gampang lah ini gue bisa beli semuanya, enggak. Nabung, priority lu, family lu, orang tua lu, anak-anak lu, pasangan lu yang pertama. Kalau udah cukup baru beli ini. Gue rasa segitu aja unboxing gue kali ini. Nextnya gue mau unboxing lagi, tapi video udah panjangan. Ini kan nggak bisa kerja, nggak bisa dipakai tanpa adanya lensa. Nah ini gue udah beli lensanya. Lensa ini bukan lensa yang super banget, FE2470 focal length-nya. Terus kalau nggak salah gue nih f4 ya, bukannya f4, jadi speednya nggak begitu kenceng-kenceng banget ya. Jadi cukuplah untuk permulaan, tahap awal pemula seperti gue. Tapi gue nggak bakal bahas ini sekarang. Gue makan bahas ini lain waktu ya, lain waktu. Seandainya gue punya waktu ya. Bismillah. Ayo udah teman-teman ya, sekian. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan tinggalin komen di bawah ya, wajib. Dari gue tahu kalau kalian mengunjungi channel gue, jadi gue bisa kunjungin balik channel lu. Gue bisa nonton, bisa subscribe channel lu juga. Oke? Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye.